Ini menjadi pelajaran juga untuk kita, karena di dalamnya nanti ada semacam pembiayaan yang begitu sangat luar biasa ya, wah, yang begitu sangat kencang luar biasa. Donasi berkurang tuh ketika saya mulai mengerem untuk menghina ataupun membahas tentang agama Islam. Oh gitu. Ya, jadi mereka juga nyuruh untuk menyerang Islam. Nyuruh sih enggak ya, maksudnya kalau misalkan saya bikin konten banyak membahas tentang ajaran Islam. Tentang misalkan, ini nih Islam nih surganya nih penuh dengan bidadari yang ibaratnya sampai dibahas tentang kemaluan, maksudnya laki-laki itu bisa beri 70 tahun itu ibaratnya ya donasi itu ngalir gitu. Oh gitu. Oh kalau bahas Islam donasi kenceng. Ya. Kalau nggak bahas Islam donasi seret gitu. Ya seret sih enggak, cuman seperti mata gang sempit gitu kok. Jadi ketika menghujat Islam, menyerang Islam, membuat syubhatan kepada Islam, apa yang kemudian terjadi? Mereka memberikan insentif, mereka memberikan uang dengan sangat luar biasa ya, wah. Saya kan kalau donasi ini nggak pernah ngecek ya, cuman kalau misalkan saya lihat dari mutasi-mutasi di rekening sih, ya kebanyakan dari luar ya. Luar mana? Luar negeri gitu. Oh, luar negeri malah. Bahkan pernah ada yang WA saya itu dari Jerman, ada dari Jerman itu pernah ngasih donasi saya itu sekitar 6 juta waktu itu. Terus ada juga yang orang Indonesia tapi orang keturunan Jerman tapi tinggal di Indonesia juga itu. Itu yang paling besar ya support saya pada waktu itu. Ini informasi yang sangat menarik juga. Katanya yang mengirimkan justru dengan nominal yang besar itu dari luar negeri ya ikhwah. Sampai-sampai orang ini mendapatkan 6 juta tatkala dia menyampaikan ceramahnya lewat YouTube, atau dalam kata lain ya menghujat atau memfitnah Islam, membuat syubhatan kepada Islam. Bayarannya luar biasa ya ikhwah, 6 juta. Bayangkan kalau misalkan setiap hari dia menghujat Islam, berarti satu harinya dikali 6 ya ikhwah. 30 harinya, subhanallah, ini angka yang begitu sangat besar luar biasa. Makanya mungkin dengan tergiur seperti ini orang-orang di luar sana menghujat Islam karena pendadaannya begitu sangat besar. Setelah masuk channelnya Pendeta Yusuf Manubulu terus langsung banyak donasi. Ya, itu saya kaget tuh. Maksudnya ya kaget maksudnya kan kaget gitu kan. Ya saya kan nggak mikir sampai ke situnya. Gitu. Hitung-hitung, waduh, saya bilang wah, hampir saya closing itu sampai seminggu tuh kalau saya total tuh hampir masuk 15 juta. Subhanallah, kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi ya Pak. Begitu sangat luar biasa mereka. Tatkala dan Muslim memberikan kesaksian, itu seolah disetting. Jadi nanti sesuai pesanan agar yang diberitakan itu tentang Islam seperti apa, kemudian nabinya seperti apa. Dan ketika mereka membicarakan tentang Islam, kemudian mereka membicarakan tentang nabi, yang dibicarakan itu adalah syubhat, fitnah, dan mengolok-olok. Kemudian mereka tidak sedikit yang menghina ya ikhwah. Sehingga apa yang kemudian mereka tampilkan itu berangkat dari keawaman tentang Islam itu sendiri. Saya di surga ketemu sama siapa saja, ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Berbeda dengan para mu'alaf. Adapun kalau misalkan membicarakan agamanya dulu, itu bukan untuk menghina, akan tetapi membandingkan ya. Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Loh kok Tuhan Masya Allah. Manusia, kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan penunutannya kalau 100% manusia. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Coba dibandingin dengan si Palen, coba misalnya. Menjual nama si Palen untuk mencari donasi dalam hal kemaslahatan umat. Ya, Anda boleh bandingin sendiri. Ya, waktu itu ya, buka Komal kalau nggak salah di Sahabat Banjuma di mana ya? Kita buka itu malam Banjuma. Masih ingat nggak? Saya udah lupa. Di Komal mana yang kita buka itu? 1 jam sampai 67 juta ya. Ya itu. Banjuma yang bicara, saya juga bicara, kalau nggak salah Pak Desugi juga, banyak teman-teman. Enggak, kalau Valen saya nggak ikut bicara karena saya biasanya saya itu kalau ada open donasi, saya merelakan semua gift yang masuk ke saya untuk saya donasikan. Itu berulang kali saya lakukan. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen, saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu bukannya aku sama Jul yang buka ya? Ya.
Lupa saya waktu itu di mana kita buka. Yang jelas Bang Juma. Aku sama Jul di tempat Jul undang Bang Andi dari yang lain. Alhamdulillah dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya. Ada yang ingat jumlahnya? 67 itu kurang lebih 1 jam ya, Bang. Oke, 67 juta. Semua diserahkan ke dia Melalui media sosial yang dikenal sebagai TikTok. Dan akhirnya live tersebut disiarkan kembali secara live juga di media sosial YouTube. Jadi cukup menarik sih sebenarnya ya. 67 juta yang begitu fantastis angkanya bagi kalangan menengah ke bawah kan. Banyak itu bos. Nah mungkin kalau ada yang memiliki bukti tersebut ya, terkait masalah dana 67 juta, ini bagus gitu. Wah, modul di mana? Ini kantor dari PT Alin. Iya. Kajila Properti ya? Iya, betul. Masya Allah. Lagi sibuk, Bang? Sibuk ini lagi ada mau setor uang. Biasalah. Duduk aja dulu. Siapa nih yang nyetor? Adalah. Kita punya mitra kerja kan ini bulan September ini kan. Jadi bulan pelaporan sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan usaha yang dirintis bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Abang dari tadi di luar? Iya bang, lagi nunggu. Ini lagi ditemuin apa aja nih bang? Enggak, itu bendahara mau kesini. Katanya dolarnya kurang. Oh, pembayarannya lewat dolar ya? Tergantung mitra kita kan ada beberapa tuh yang dari luar. Sangkar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sangkar. Ini uang asli. Asli lah, masa ejek-ejek ada. Staf saya kemana tadi ya? Ada nggak di depan? Nggak lihat. Mbak Tiwi, ada? Nggak lihat. Oke. Bang, boleh minta selembar bang? Bentar ya. Nanti kalau misalnya sudah ini baru. Ini $100 ini kalau dibiarkan berapa nih bang? Saya ikat gini 160-an, hampir 170 juta. Hah? Serius? Iya, ini segini. Jadi kalau semua ini berapa ini? 1,7 kurang lebih 1,7 M. Bentar ya, sedikit lagi ya. Oke. Aku telepon teman dulu. Iya. Dana yang ada di kantor ini udah siap sebagian. Ya, nanti gini. Nanti saya suruh Bang Sabri antar duitnya ke sana. Iya. Ya, serah terima aja sih. Seperti biasa. Oke. BNI. Cek BNI. Di tas saya kayaknya, di mobil kayak. Ya udah gitu aja dulu. Saya mau ngobrol dulu nih. Lagi ada trouble permasalahan kemarin itu yang belajar. Udah ya. Enggak, tanya aja sama ini Pak Dinto. Malam ini juga kita eksekusi lahannya yang 2,3 hektar itu kan. Masih mengacu kepada RAB tahun 2023 yang kemarin. IP 36. Iya, subsidi PP3 PP 36 maksudnya. Udah dulu ya. Assalamualaikum.
Gimana perasaan punya dolar, Bang? Gimana perasaan punya dolar? Ya biasa aja, cuman kalau kita pakai bisnis pakai dolar itu kan simple, nggak terlalu ribet. Ya cuman kita harus pintar-pintar. Singawaru, thank you. Sakit hati Papa Jahat. Masya Allah, Irma Safina, kalian merubuhkan perasaan Papa Jahat. Di saat Papa Jahat gak ada duit, makan aja susah, PT Mulia, kalian malah bagi-bagi gift di sini depan Papa Jahat lagi. Bagaimana gak hancur hatinya Papa Jahat kalian buat? Papa Jahat untuk sekedar makan aja, dia harus susah payah untuk makan aja nih, untuk beli tahu beras 1 liter, Papa Jahat itu harus mati-matian ngamen entah apa gitu. Masya Allah, Ukhti Uci, Neviliana, Akhir, kalian membuat hati ini, hatinya siapa namanya, Papa Jahat terluka dalam kali. Dia ada di sini, dia minta pertemanan. Kasihan kali dia, ya Allah ya Karim, kalian siksa batinnya. Kalian pamer-pamer, kasih gift, Umi Awa, PT Mulia, Mumida. Sementara Papa Jahat ada di sini, Bang Ikram, bantu tap-tap. Di mana perasaan kalian pada sesama anak bangsa? Papa Jahat, anak dari seorang apa nih namanya yang tukang bersih-bersih masjid, Marbot. Dia seorang anak dari Marbot. Karena nggak tega lihat bapaknya, nggak tahan lihat bapaknya seperti itu. Kesal dia kan, karena dia pingin juga memberikan sesuatu kepada keluarga kebanggaan, tapi nggak bisa. Akhirnya dia meninggalkan bapaknya dan murtad. Gitu. Abagi King melihat bapaknya menjadi seorang tukang jaga-jaga masjid. Gitu. Karena sudah lama dia jaga-jaga masjid bapaknya, sesekali dia jadi imam, Ukhti Intan, Mamidar, dan juga ini. Stres, darahnya sampai ke plafon. Waduh gila, Bang Suma dapat gift, sementara saya kagak. Gimana dong? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Yang bawang dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka paparan benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.
kadang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.